Jadi pola yang selama ini yang mungkin kita tahu ya, dalam berbisnis network marketing kan bukan nggak ada aturannya sih, tapi kadang-kadang itu sudah old school way ya, ketinggalan zaman. Pokoknya ketemu orang nawarin produk, mau hard selling terus gitu loh. Jadi di materi yang di ELP yang saya selalu sering bilang, kecenderungan orang kalau kamu bawa embel-embel misalkan sebagai pedagang ya kita, orang kan malas kenal. Orang cek bio kamu, terus dilihatnya gambar produk semua. Secara tidak langsung, biasanya orang tuh buat jarak kan. Dia khawatir, wah ini pedagang ini, ntar gue ditawarin kan gitu. Perkara respon aja mengandung ilmu ya coach. Oh iya dong, saya sering bikin konten. Tapi kalau konten kan bisa jadi kalian nggak suka kontennya. Ya jadi kalian nggak mau like, nggak komen, nggak share, ya nggak apa-apa juga. Oh berarti kontennya kurang bagus. Gitu aja saya menganalisanya begitu. Jadi saya akan perbaiki lagi gitu. Tapi di satu hal, saya mau Anda sebenarnya latihan untuk rajin memberi respon terhadap konten. Jadi pintu masuknya itu ya dengan kita memberi commenting value gitu. Ya anggap aja siapapun yang kita lihat bagus kita komen aja gitu. Ya anggap kita membiasakan diri. Jadi ada hubungannya dari 7 ilmu yang skill yang sudah saya bahas sama kalian loh. Ketiga, connecting dengan orang baru. Nanti akan ada aja orang baru yang merespon dan kita kan mulai membina silaturahmi dengan mereka. Baru interaksi dengan konten orang. Ada konten orang yang kita suka, kita komen di situ. Asking the right question, itu kelima. Qualifying people, yang keenam. Sekarang kita masuk yang ketujuh. Karena ada hubungannya dengan materi dari skill yang saya ajari dari kemarin itu. Makanya saya bilang, kalau Anda menguasai ke 10 skill nanti, master dalam hal ke 10 skill ini, aduh, tahun depan, 2 tahun lagi, Anda akan jadi leader-leader yang hebat. Jadi kita masuk ke 7, yaitu memberi info yang sesuai. Karena gini ya teman-teman ya, pengalaman yang saya lihat di lapangan, di industri network marketing ini, banyak sekali orang ketika presentasi prospek itu suka kali nggak nyambung gitu ya. Kadang-kadang prospeknya itu butuh produk, dia jelasin bisnis lah, dia jelasin marketing plan lah. Kalau orang cuma pengen mau beli produk, kalau ada orang pengen bisnis, dia bercerita tentang testimoni produk kepanjangan gitu. Maksudnya di sini Anda harus mulai belajar memberi yang diminta oleh prospek Anda gitu. Ini skill loh teman-teman. Anda percaya nggak kalau saya bilang ini skill? Lihat deh kalau nggak percaya. Besok kalau ada presentasi leader Anda, upline Anda, atau Anda sendiri, atau downline Anda, perhatikan coba dia presentasi. Anda perhatikan dia presentasi. Apakah too much information? Kamu bisa nilai. Dan kamu belajar dengan tim kamu bagaimana presentasi yang efektif sesuai dengan kebutuhan. Sebelum kamu memutuskan jadi distributor, kamu harus try dulu produknya. Kamu coba dulu. Works nggak buat kamu? Skincare-nya works apa enggak? Suplemennya works apa enggak? Nah kalau nggak works, apa yang mau kau ceritakan gitu? Apa yang kamu mau share? Itu ada hubungannya dengan self-confidence. Itu ada hubungannya dengan kepercayaan diri kamu. Kan enak ngomong ketika kamu merasakan sendiri. Betul nggak sih? Yang saya bingung itu banyak juga orang, dia bilang gini, Coach, saya sudah nggak percaya sama produknya. Gimana saya mau berbisnis? Karena produknya nggak works. Gimana saya supaya bisa menjual bisnis? Saya bilang, saya sih, kalau saya bilang, saya kalau udah nggak percaya sama produknya, saya nggak mau jadi leader atau distributornya. Itu 100% yes, itu namanya decision. Saya berani ngambil keputusan itu. Jadi kamu harus juga jadi orang tuh kritis, punya critical thinking. Ya bukan yang karena ikut-ikutan, karena ngelihat orang sukses kamu juga sukses. Kalau produknya nggak works buat kamu, apa yang mau kamu kerjakan gitu? Apa yang kamu mau ceritakan kan lucu. Makanya saya bilang tuh harus jujur, terbuka, nggak too much information. Tapi kita harus clear nih. Mau produk atau bisnis, mau cari customer, atau mau cari reseller, atau mau cari network builder. Makanya harus clear teman-teman. Kamu harus tahu prinsipnya. Makanya saya bilang ada namanya customer kan. Customer mereka cuma pengen sebagai loyal customer, pembeli yang loyal, nggak apa-apa. Terus yang kedua ada yang mau jadi reseller, dia mau juga jadi customer, di samping juga mau jual-jual produknya juga, artinya dia bisa beli dalam bentuk paket. Ada juga yang istilahnya leader, bukan hanya cuman dia mau menjadi penjual, tapi pengen recruiting juga. Kita tuh harus clear, makanya dari awal, proses kita kenalan sama orang, proses kita open question, proses kita menawarkan sesuatu itu harus clear. Artinya kan ada orang yang cuma pengen selling produk aja gitu kan, nggak apa-apa juga, dia nggak mau rekrut, dia nggak mau punya tim gitu kan, boleh gitu. Nah makanya kamu harus tahu prinsipnya, penjelasannya juga ketika sama prospek itu enak ngomongnya. Qualifying people. Kalau aku sih lebih banyak ngobrol di awal. Memang itu paling melelahkan sih menurutku karena bercakap-cakap. Tapi kalau nggak aku nanya dengan benar, misalnya kayak, oh kerjanya di mana, tinggal di mana, apa lo misalnya anaknya berapa, FAM gitu-gitu, aku nggak akan bisa menilai nih orang punya kemampuan beli atau enggak gitu. Nah produk kita kan mahal ya, gitu. Dan aku
tidak mau jual eceran. Misalnya aku tanya ya, orang yang diabetes misalnya, biasa kontrolnya kemana? Dia jawab misalnya ke klinik dengan BPJS atau apa gitu kan ya. Terus dia bisa jawab dengan BPJS. Nah kayak gitu aku langsung kayak, oh oke, kayaknya bukan marketku gitu ya. Tapi misalnya dia bilang, iya saya rutin nih ke dokter gizi. Terus juga saya udah hampir tiap bulan saya ke Prodia. Oke, berarti tiap bulan dia mampu tuh ya ke Prodia. Prodia kan nggak murah ya. Terus misalnya dia bilang, oh ya ditambah dengan dokter gizi, bla 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 gitu kan. Oh, saya nilai nih, oke, berarti dia ada uang lagi keluar untuk bayar dokter spesialis di luar itu. Berarti ini orang serius nih, bla 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 bla. Aku juga cukup apa ya, kayak ada feelingnya atau maksudnya emang kalau kalau orang udah memang bisa baik tanpa produkku dan dia udah jalanin yang tepat, aku nggak ke situ. Aku nggak kayak semua orang harus beli produkku supaya sehat gitu. Karena banyak jalan menuju sehat itu kalau aku pribadi ya. Jadi nggak semua orang pasti ujungnya di prospek gitu. Dila skincare, mana Dila? Qualifyingnya kalau di skincare itu Bang, aku punya yang namanya jurus. Singkatannya jenis kulit, itu usia, itu sekarang dia lagi pakai apa, itu juga untuk aku Nah, ngukur daya beli dia, sekarang dia pakai apa, kalau dia sebut dia pakai Garnier misalnya, atau Biore, atau Viva, ya nggak masuk kalau aku maksain kan, gitu. Pasti nggak mau juga kan, jadi dia udah terbiasa dengan harga segitu gitu loh. Ya itu dari ngobrol-ngobrol, Coach. bagaimana Ci Erna memilah-milah mana orang yang cocok untuk dilanjutkan ke tahap berlanjutnya sampai ya Cici ya banyak closing lah. Itu bisa Banyak. diceritakan nggak? Pokoknya asal kita bisa memberi jawaban, terus kita bisa meyakinkan, ya orang pasti beli ya. Tapi kalau orangnya bilang, aduh tapi uang segitu mahal ya, kan biasa ya itu ya. Mungkin orang yang punya duit juga akan bilang mahal gitu loh. Saya cuma bilang gini, ibu cuci darah pakai BPJS nggak apa-apa. Tapi mulai hari ini ibu harus nabung, saya bilang gitu. Karena kalau ibu cuci darah terus, maka fungsi ginjal makin kecil makin kecil. Nah, jika tinggal 1%, pilihannya itu transplantasi dan harganya itu sekitar 2M. Nah, pengalaman dari orang yang transplantasi ginjal itu ditanggung BPJS 100 juta. Jadi ibu harus keluar duit 1,9M. Nah, ibu mesti nabung dari sekarang. Langsung dia mikir ya, nabung 1,9M, saya suruh nabung mulai besok. Ya Bu, kalau 1 bulan berapa Bu paketnya gitu. Thank you, Coach. Gini, aku mau sharing ya. Jadi, ketika aku ngadepin orang diabetes, ngadepin orang pengen langsing, ngadepin orang dengan bisnis, qualify-nya, pakemnya sama ketika aku qualify. Pasti yang aku tanyain, kenapa kamu membutuhkan layak? Kenapa? Apa yang kamu butuhkan? Apa yang kamu mau? Jadi, aku mengenali goal-nya itu apa sih? Gitu. Contohnya kalau misalnya di prospek untuk bisnis ya, aku akan tanya, misalnya habis ATQ, Mbak terbuka nggak untuk melihat peluang usaha bla bla bla, terus dia bilang iya. Buat aku ketika dia bilang iya, itu dia masih belum prospek ya, tapi dia masih bilangnya suspek. Dia masih kurios aja, belum serius. Jadi ketika aku pengen tahu lebih dalam lagi, sebenarnya aku punya dua pilihan. Kalau misalnya langsung aku kirimkan informasinya, mau closingnya itu agak susah, bingung karena kita nggak tahu dia itu tertarik karena apa. Nah, yang aku step berikutnya yang aku lakukan, kan aku jarang ya, aku paling kalau FAM itu cuma sampai di location, occupancy, recreation, sama ngomongin dream itu jarang banget. Dari situ biasanya aku udah langsung asking the right questions. Setelah itu aku tanyain, kalau dia jawabannya yes, aku akan bilang, by the way, apa sih yang membuat Mbak tertarik untuk melihat peluang usaha ini? Atau by the way, apa sih yang membuat Mbak tertarik untuk mempelajari lebih lanjut? Saya ulang ya, kalau di sini cuma belajar, nggak ada gunanya. Belajar harus praktek, Ada tugas buat, konten bikin. Tidak ada lagi waktu kita untuk bersantai-santai. Jadi kalau kalian bilang TikTok nggak works, ya kalian salah besar. TikTok, Instagram, semua works. Asal kamu tahu cara mainnya. Jangan gampang tersinggung kalau suara saya gede, apa saya ketawa-ketawa. Karena saya sedang mentertawakan, bukan mentertawakan kalian. Saya mentertawakan kelakuan yang malas, bukan kaliannya. Saya bukan mentertawakan Anda sebagai person. Tapi sifat malas, sifat nggak enak, sifatnya yang saya tertawakan. Tapi kalian sebagai manusia, saya sangat respect, saya sangat hargain karena kalian adalah pejuang-pejuang yang saya yakin kalau kalian konsisten di perusahaan kalian, konsisten belajar di LP, suatu saat kalian bisa lebih dari Ci Erna, lebih dari Wiwi, lebih dari Susan, lebih dari saya. Kalian harus lebih, ya. Saya juga rindu suatu saat nanti, ya kita nggak tahu kalau jodoh, perusahaan kalian ngundang saya sempat ngeliat kalian naik panggung seperti Ci Erna tadi ya kan. Itu kerinduan aku loh. Ya tiba-tiba nanti naik ke panggung,
Pak Adang atau Ciida atau Susan, saya pas diundang jadi speaker di situ menyaksikan, saya bisa rekam lagi. Saya kan ngomong juga ke ILP. Itu satu kebanggaan saya gitu. Jadi artinya ya saya seneng lah ya. Jadi itu yang nggak bisa dibeli pakai duit ya, nggak bisa dicari pakai duit.